disebut di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar yang dikarang, yang disusun oleh Al-Maghfurullah Profesor Dr. Said Muhammad Alawi. Di situ disebut al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khair. Al-qulubu aw'iyatun fa idzam tala'at minal haqqi zaharat ziyadatu anwariha 'alal jawarih wa izam tala'at minal batil zaharat ziyadatu zulmiha 'alal jawarih. Hati adalah au'iyah. Au'iyah itu wi'a, tempat menyimpan sesuatu, tempat menaruh sesuatu. Fa khairuha, hati yang paling baik, au'aha lil khair, yang menyimpan kebaikan-kebaikan. Menyimpan ilmu yang berkah, menyimpan doa-doa yang mustajabah, menyimpan ayat-ayat Al-Quran, menyimpan nasihat-nasihat yang bagus. Itulah hati yang paling bagus. Di dalam ibarat lain, nah itu yang tadi disebut di antara termasuk ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga ungkapan ulama yang lain mengatakan al-qulubu aw'iyatun fa izam tala'at minal haqqi saharat ziyadatu anwariha 'alal jawarih. Apabila au'iyah, itu hati, penuh dengan yang benar, penuh dengan iman dan takwa, zaharat ziyadatu anwariha 'alal jawarih, akan nampak terang, ziyadatu anwariha, akan nampak lebih terangnya di jawarih kita. Tangan kita, mata kita, telinga kita, ya, termasuk kaki kita, di situ akan nampak. Wa izam tala'at minal batil zaharat ziyadatu zulmiha 'alal jawarih. Apabila au'iyah tersebut dipenuhi dengan dosa-dosa, dipenuhi dengan kezaliman, maka nampak gelapnya di anggota badannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, alhamdulillah, Yal Nahdlatul Watan adalah iman dan takwa. Kata ulama, bisihhatil iman wa kamalit taqwa yabtahullahu ta'ala 'alal abdi khairad dunya wal akhirah. Dengan iman yang bagus,
dengan takwa yang bagus, yang sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hambanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan membukakan atas mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan keberkatan dari bumi. Mudah-mudahan kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati seperti yang sudah kita kenal adalah maudiul iman, tempatnya iman, ma'danul asrar. Ya. Di situ juga tempat rahasia-rahasia Allah. Wa mamba'un nur, tempat sumber memancarnya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ilmu ini adalah nurullah, dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati hambanya. Yaqzifuhullah fi qalbi man yasha min ibadih. Hadir rahimakumullah, imaratul qalbi wa kharabul qalbi. Ada namanya imaratul qalbi, hati yang makmur, hati yang subur, hati yang terbangun. Ya. Ada namanya kharabul qalbi, hati yang rusak. Kata ulama, imaratul qalbi fi arba'ati asya. Suburnya, hidupnya hati itu pada 4 sesuatu. Bil ilmi, pertama pada ilmu. Yang kedua, at-taqwa, pada ketakwaan. Yang ketiga, wa ta'atillah. Dan yang keempat, wa zikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rusaknya hati, kharabul qalbi, rusaknya hati min arba'ati asya, bersumber dari 4 sesuatu. Minal jahli, bodoh, tidak pernah mau mengaji, tidak pernah mau mendengar nasihat. Salat, ibadat tidak pernah. Wal maksiyah, kedua dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga al-ightirar, ya, tertipu daya oleh setan. Yang keempat al-ghaflah, lalai, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh sebagian ulama disebut di dalam kitab, ya, Miftahus Sarair, bahkan Zul Zakhair itu disebut al-qalbu kal bait. Ya, hati ini diumpamakan seperti rumah. In halla fihi ahadun amarahu, kalau ada penghuninya dia subur. Tetapi penghuninya tergantung juga. Kalau rumah itu dihidupkan dengan berzikir, berdoa, ya semakin subur. Kalau dihidupkan dengan hal-hal yang tidak juga rusak.
In halla fihi al-hal aw in halla fihi hadun amarahu wa in lam yahilla fihi khariba. Kalau tidak ada penghuninya, bertahun-tahun tidak pernah dibuka, tidak pernah dilihat, maka dia juga rusak. Biar hujan tidak pernah dilihat, bocor, hujan, air masuk, maka dia rusak. Oleh karena itu dia katakan wazikru wat ta'atu lil qalbi imarah. Berzikir dan taat kepada Allah, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati itu menjadi menjadi penyuburnya, menjadi bangunannya yang subur, yang bagus. Wal ghaflatu wal ma'siyatu lil qalbi kharab. Kelalaian dan dosa-dosa itu bisa merusak hati. Maka dari itu barang siapa lebih atau tetap di dalam pekerjaan yang baik, berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, maka hatinya lebih hidup. Ya. Wiridnya sering, ibadatnya sering, Masya Allah. Ngajinya sering, maka hatinya lebih hidup. Kata ulama, man izdada zikruhu wa ta'atuhu izdadat hayatu qalbihi. Wa man izdada ghaflatan wa qillata zikrin. Barang siapa lebih semakin lalai dan sedikit sekali dia mengingat Allah, mata qalbuhu, akan mati hatinya. Auzubillah. Wal ajru ala qadril masaqqah. Mari. Kaidah mengatakan al ajru ala qadril masaqqah. Ya, lebih banyak pekerjaan yang baik, lebih banyak pahala. Al ajru ala qadril masaqqah, al ajru ala qadril nasab. Yang mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti majelis, mengikuti pengajian, kita tetap berjamaah, kita tetap berzikir setelah sholat, ya, apalagi dapat bangun tengah malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita hidup, ya, hidup dan semakin terang. Dan buktinya juga akan terang di jawarih kita. Ya, wa bi sholahihi sholahul jasad wa bi fasadihi fasadul jasad. Sebagai manusia yang lemah, ya, kita ini selalu dituntut untuk selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon dimaafkan atas segala kurangan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.